PT Nafasindo secara terbuka telah mengakui adanya kebocoran kolam yang menyebabkan terjadinya aliran limbah ke badan air atau sungai dalam kurung overflow. Hal ini memungkinkan adanya kejadian sesaat dalam kurung insiden based impact yang berdampak langsung terhadap biota perairan, khususnya ikan, yang mengakibatkan matinya sejumlah ikan di aliran sungai Legombar pada waktu yang hampir bersamaan. Syederalun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil umumkan hasil uji laboratorium dugaan pencemaran limbah pabrik kelapa sawit PT Nafasindo pada Kamis 25 September 2025. Penyampaian hasil uji lab tersebut disaksikan Wakil Bupati Aceh Singkil Hamzah Sulaiman, perwakilan PT Nafasindo, kepolisian dan masyarakat. Kepala DLH Aceh Singkil Surkani mengatakan ada 3 sampel air yang diuji di laboratorium. Berdasarkan hasil uji lab terhadap sampel air tersebut, seluruh parameter kualitas air yang dianalisis masih berada di bawah ambang batas baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dimungkinkan karena ada jeda waktu antara kejadian bocornya limbah pabrik dengan pengambilan sampel air sekitar 5 jam. Terkait masalah uji lab, kita sudah jelaskan dan ada 3 titik koordinat yang diambil kemarin. Semua kalau kita ukur dari parameter yang ditentukan oleh aturan pemerintah bahwa semua di bawah ambang baku mutu. Namun ini juga terpengaruh dari interval pengambilan sampel itu sendiri yang sudah diperkirakan lebih kurang 5 jam. Karena objek yang dilalui ini adalah badan air yang mengalir. Terkecuali mungkin badan airnya dalam bentuk danau yang tidak bergerak, mungkin zat itu masih berputar di situ ya. Ini udah bergerak, jadi sangat relevan bahwa kandungan-kandungan yang terbawa di awal itu sudah berada terurai jauh ke hilir ya. Kita minta maaf ya ke masyarakat desa, kita datangi, kemudian kita mediasi, kemudian kita minta ke mereka apa sih tambahan standar. Kegiatan pertama kita normalisasi sungai, ada sekitar 6.000 meter, sudah kita lalui 2.300 meter, sudah kita bersihkan. Kemudian kedua, penaburan benih ikan, permintaannya adalah nila dan patin, kita tabur sekitar 30.000 bibit ikan nila dan patin, kemudian kompensasi untuk masyarakat yang berdampak 600.000 per kakak. Hasil uji lab ini harus diperiksa oleh para saksi ahli, apa yang menjadi keterangan dari hasil uji lab tersebut, karena hasil uji lab berupa surat sehingga tidak bisa memberikan keterangan. Nah, yang bisa memberikan keterangan adalah saksi ahli. Kemudian nanti ke depan, apabila ditemukan memang tindak pidana, maka akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan. Dan kita juga dari masyarakat dan kami dari Yara sangat terima terhadap hasil itu. Memang dari kemarin-kemarinnya kami juga pesimis hasil itu. Kenapa mereka datang 5 jam pasca bocornya limbah tersebut? Laporan ya? Nah, 5 jam. Artinya limbah yang mengalir sudah ke bawah. Langkah yang selanjutnya kami akan berunding dulu bersama rekan-rekan ini, bersama kepala desa dan masyarakat, apakah langkah rencana ini langkah hukum, yaitu kami melakukan gugatan perdata. Karena ini ada agak aneh, DLHK itu tidak mengambil uji ikan mati. Apa penyebab ikan mati? Seharusnya diuji. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.